jika pers tidak mematuhi aturan dan etika jurnalistik. Sebagai konsekuensi dapat terjadi baik bagi media sendiri, masyarakat maupun demokrasi secara keseluruhan. Berikut dampak yang akan terjadi. Yang pertama, kehilangan kepercayaan publik. Salah satu efek paling langsung dari pelanggaran etika dan hukum pers adalah hilangnya kepercayaan diri masyarakat. Ketika media menyajikan berita yang tidak akurat, memihak, atau menyesatkan, publik cenderung kehilangan kepercayaan terhadap informasi yang akan disajikan. Dengan hal ini dapat mengakibatkan keraguan terhadap semua berita yang dipublikasikan, termasuk informasi yang benar. Yang kedua itu diskomunikasi dan misinformasi. Ketidakpatuhan terhadap etika pers seringkali berujung pada penyebaran disinformasi atau informasi yang salah disebarkan dengan sengaja, dan misinformasi atau informasi yang salah disebarkan tanpa niat yang buruk. Ini dapat memperburuk polarisasi di masyarakat dan menyebabkan kebingungan tentang isu-isu penting seperti kesehatan, politik, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, dampak negatif pada demokrasi. Pers tidak etis dapat merusak fondasi demokrasi media yang berperan sebagai pengawas pemerintah dan lembaga lainnya. Jika media tidak melaksanakan tugas ini dengan baik, maka akuntabilitas publik berkurang dan praktik-praktik korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan dapat berkembang tanpa adanya pengawasan. Yang keempat, berkurangnya kualitas jurnalisme. Ketidakpatuhan terhadap etika dan penyebab penurunan kualitas jurnalisme secara keseluruhan. Jika media terjebak dalam sensasionalisme atau berfokus pada berita yang menarik perhatian daripada informasi yang sebenarnya, maka masyarakat akan mendapatkan berita yang dangkal dan tidak mendidik. Kemudian yang kelima, tindakan hukum. Media yang melanggar etika, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, privasi, dan hak cipta, dapat menghadapi tindakan hukum. Ini dapat berupa tuntutan dari individu atau entitas yang merasa dirugikan, yang dapat berujung pada denda atau bahkan penutupan media. Yang keenam, sanksi dari organisasi atau asosiasi jurnalistik. Banyak dari negara yang memiliki asosiasi jurnalistik yang menetapkan kode etik dan standar bagi anggotanya. Jika media melanggar aturan ini, mereka dapat dikenakan sanksi seperti pencabutan keanggotaan atau pengucilan dari organisasi profesional. Kemudian yang ketujuh, dampak pada profesionalis jurnalis. Jika media tidak memenuhi etika, ini dapat menyebabkan reputasi jurnalis sebagai profesi. Jurnalis yang berpegang pada prinsip etika mungkin menjadi terhalang dalam menjalankan tugasnya, dan hal ini dapat membuat mereka merasa tidak dihargai atau tertekan untuk mengikuti praktik yang tidak etis. Kedelapan, perpecahan sosial. Media yang tidak beretika dapat memperburuk perpecahan sosial dengan menyebarkan narasi yang memecah belah atau menstigmatisasi kelompok tertentu. Ini dapat menyebabkan ketegangan antar kelompok dan meningkatkan konflik sosial. Kemudian, pengaruh terhadap kebajikan publik. Berita yang tidak akurat atau menyesatkan dapat mempengaruhi opini publik
publik, dan pada gilirannya kebajikan publik, keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang salah dapat berdampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, kritis identitas media. Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan terhadap etika pers dapat menyebabkan krisis identitas bagi media itu sendiri. Media yang didulukannya dihormati bisa kehilangan relevansi dan fungsi sosialnya, beralih menjadi alat propaganda atau koparat yang lebih mementingkan keuntungan daripada kebenaran. Secara keseluruhan, kepatuhan terhadap etika dan aturan jurnalistik sangat penting untuk menjaga integritas media, melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, dan memastikan bahwa demokrasi berfungsi dengan baik. Ketika media beroperasi dengan standar etika yang tinggi, mereka dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih terinovasi dan berdaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.